Selamat datang di GTA, channel paling canggih di 2021. Hari ini kita kedatangan mouse gaming dari Logitech G502. Sebenarnya G502 ini udah di-launch sama Logitech di tahun lama banget, di 2014. Dan di-refresh di tahun 2018 dengan beberapa perubahan-perubahan kecil di sana dan di sini. Tapi yang paling di-highlight sama Logitech ini, yang udah di-refresh ini, ya dia udah pakai sensor Hero dari Logitech. Tapi ya core kedua mouse G502 sebelum dan sesudah di refresh sama aja sih. Oke, kita unboxing singkat dulu nih. Kalau kalian lihat kotaknya tuh kotak biasa banget ya, yang dipotek-potek gini loh. Jadi gue ngerasa kayak 502 ini masih mid-tier-nya Logitech loh. Ya kalau kita bandingin sama Logitech G Pro Wireless di mana dia bukanya udah kayak smartphone gini, ya memang beda kasta. Dia udah nunjukin beda kasta boy gitu. Oke. Jadi kita buka aja, dan di sini mungkin hasilnya nggak terlalu rapi karena ini gue udah packaging ulang supaya kalian dapetin feel unboxing pertama kali. Karena ya gue udah unboxing dulu ya, gue pelajarin dulu barang supaya bisa ngasih kalian kejelasan dari unboxing ini sendiri. Oke, kita lihat dulu, ada stiker-stiker Logitech gini. Kalau lo butuh, di situnya apa? Oke, keep playing dari Logitech, kayak penting aja. Oke. Ini hasil pertama itu jauh lebih rapi daripada ini ya. Nah, kalian lihat. Jadi bungkusnya begini aja. Oke, ini ada buku-buku lagi, buku tambahan, buku tambahan. Oke, penjelasan. Lempar aja. Oke, ini juga. Nah, ini dia kasih ke kita berat, tambahan berat yang kalian lihat. Kelihatan nggak? Ya, ini tambahan berat ini lo bisa potek nih. Nanti lo bisa pasang ke mouse-nya. Berisik banget. Tapi bagus banget packaging dia dibikin kayak gini. Oke, ini mouse-nya, kalian bisa lihat. Dan gue baru pegang ini pertama kali sih. Yang gue punya selama ini tuh gue punya Geeko 402. Sebenarnya ini dua mouse yang kalau lo lihat sih konsepnya tuh sama persis ya, cuma beda jumlah tombol-tombolnya. Bahkan bedanya cuma satu. Coba gue lihat ya, bedanya bahkan cuma dikit banget sih. Coba. Ya ini saya kayak nggak ada beda banget. Dan ini versi murahnya, ini gue udah punya lama banget sih. Oke. Nah di sini tuh ada tekstur. Kalian bisa lihat ya, tekstur kayak gini nih. Bahannya kayak yang apa ya, karet-karet yang bisa lengket gitu, yang merasa suatu hari ini bakalan lengket nih. Nah kalau kalian lihat, nah ini tekstur ini bakalan jorok nih. Seriusan, gue gak berani pakai mouse ini lama-lama karena ini akan di giveaway juga buat kalian yang beruntung. Buat kalian yang beruntung, jadi gue gak berani pakai ini lama-lama karena gue tahu ini bakal nyimpen kotoran nih, tekstur kayak gini. Ya, yang paling menarik nanti gue kasih jelasin fitur-fiturnya. Cuma kalau kalian mau taruh pemberatnya, itu ada di sini. Kalian tinggal potek, ini kalian taruh-taruhin kayak gitu lah. Jadi kalau lu bisa tambahin berat. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah di unboxing ini paling gue mau timbang dulu mouse-nya biar kalian tahu. Ini 0, kalian bisa lihat ya. 0 ya. Yuk. Ini 120 gram kalau gue angkat. 121 ya tadi ya. Jadi gue agak angkat sedikit kabelnya. Kalau lu angkat dia secara normal berarti 120 gram lah kira-kira. Mouse-nya doang aja udah 120 gram. Jadi kalau lu tambahin lagi berat ini berapa, sekitar dia tulis juga ya 3,6 gram. Lu kali 5 lu masih bisa tambahin sekitar berapa? 0,3 15 18 gram lagi dari 120 gram. Berarti total mouse ini lu bisa beratin sampai 138 gram. Oke, sekarang kita lanjut bahas fitur-fitur yang ada di mouse ini semuanya. Model mouse dari tahun 2014, udah sekitar 7 tahun berarti mouse ini ada di pasaran. Kalau dari pengalaman gue pribadi di tahun itu PewDiePie baru naik daun dan kita baru disadarkan kalau seseorang bisa sukses dengan main game. Terus ada The International Dota 2 TI4. Kalau lu lihat footage ini sih stadiumnya tuh kecil banget ya kalau kita bandingin sama 1-2 tahun ini di TI8 atau TI9. Turnamen CSGO apalagi, kurang hype gitu lah rasanya. Dan di saat-saat itu pilihan mouse gaming gak banyak-banyak banget. Dan kita kayak gak jelas gitu dunia gaming e-sport ini akan seberapa gede ke depannya.
Tentunya nggak kayak sekarang lah ya, jelas banget, kayak lebih jelas, lebih rame, lebih masif. G502 ini launch di tahun 2014 itu, dan gue cukup ngerti approach Logitech ke pasaran, dimana mau mengedepankan bodinya yang nyaman banget di tangan. Dan memang ketika kalian pakai mouse ini di mode palm grip, rasanya tuh full banget di tangan, pas gitu lah, memenuhi semua telapak tangan kita, ya nyaman. Gitu. Belum lagi G502 ini kepopulerannya di boost juga di tahun 2018 karena Ninja. Ya, Tyler Blevins Ninja itu pakai mouse ini untuk main game Fortnite yang meledak dan menguasai dunia game Battle Royale saat itu. Apalagi Ninja bisa dibilang salah satu pro player terbaik di hari itu. Tapi kayaknya yang dia pakai itu G502 yang lama. Yang bukan yang kita review hari ini, dimana kalau kalian lihat footage ini, kabelnya itu masih tebal banget. Sedangkan di versi Hero sekarang ini udah lebih tipis dan fleksibel juga untuk kabel braidednya. Dan karena hal itu, jadi ya banyak orang keracunan untuk beli mouse ini. Gua pun keracunan sih, tapi karena kurang sanggup duit gua untuk beli G502 Hero ini yang launch di 1,2 juta. Gue pilih yang paling murahnya di G402-nya. Ya masih ada sih sampai hari ini, tapi bodinya udah agak butek. Kalian bisa lihat ya. Kalian nggak bisa kelihatan. Cuma udah banyak lecet-lecet sih. Ya, di sini-sini. Karetnya terutama. Alasan gue ceritain semua hal di atas nunjukin ke kalian sedikit timeline yang udah dilewatin mouse ini. Dimana dunia mouse gaming sekarang udah shifting banget dari yang dimana orang nyari grip di tangan super nyaman, berubah menjadi kejar-kejaran ringan dan juga wireless. Yang di-deliver juga sama Logitech di G Pro Wireless dan Pro X Superlight-nya. Jadi ya eksistensi dari G502 ini seperti tertutupi asap tebal banget yang membuat orang ngelirik mouse kayak gini tuh jarang banget. Dan gue rasa Logitech juga rasain itu, karena harganya di tahun 2021 ini kalau gue cek sekarang udah jadi 800.000 aja. Turun sekitar 40% loh dari harga asli launchingnya itu. Berat mouse-nya yang 120 gram secara default, dimana gue coba untuk ngegame pakai mouse ini. By the way, kalau kalian nggak tahu, mouse sehari-hari yang gue pakai buat game itu Glorious Model O yang 69 gram. Bisa dibilang G502 ini double lah beratnya. Awal 5 menit gue main, gue gampang banget headshot orang di Valorant. Yang gue rasain adalah mouse ini tuh stabil banget dengan beratnya. Di tangan gue yang terbiasa mouse ringan tuh rasanya kayak butuh usaha sedikit keras lah ya. Cukup keras lah untuk gerakin ya, karena ini tangan udah terbiasa gitu ya. Dan makin lama main, 30 menit sampai 1 jam, performa gue nyungsep jauh. Yang tadinya tinggi gini ya, jadi kayak jatuh parah gitu langsung. Gue pikir-pikir kenapa ya di awal bagus banget headshotnya gitu. Jawabannya, bayangin kayak tiap kali kita pegang barang baru, apalagi mahal kan, tuh kayak ada dopamin sama adrenalin yang naik kan, di tubuh kita. Jadi ada kayak faktor itu di awal-awal, tapi seketika berjalannya waktu dimana tangan ini udah mau balik ke mode defaultnya, udah terbiasa ringan, amblas udah performa gue. Karena ada something wrong gitu ya menurut tangan gue ini. Ya itu feelingnya. Untuk fitur tambahin beratnya sih keren ya, tapi untuk gaming kompetitif sih gue yakin 120 gram secara default aja udah berat banget untuk standar game zaman sekarang. Dan nggak akan ada lagi sih orang yang mau tambahin sampai 18 gram tambahan jadi 138 gram. Fitur unggulan di mouse ini ada di scroll wheel-nya, dimana dia bisa unlimited istilahnya untuk scroll wheel ini. Tinggal lo pencet tombol di sini dan kita bisa pilih sistem scroll wheel biasa atau unlimited. Dan juga nggak cuma itu, dia bisa scroll ke kiri dan ke kanan, tinggal lo gesernya pakai jari. Feelingnya kayak klik gitu, kayak klik mouse gitu. Pas gue tunjukin ini ke tim GTA, respon dia gini, "Bah, ini mah enak banget untuk ngedit video di Premiere." Dan memang di awal pas gue lihat ini malahan gue kepikiran enak ya kalau kita pakai di Excel gitu, bisa ngurusin spreadsheet. Kita bisa scroll kemanapun dengan instan, ke bawah maupun ke kiri, kanan. Tapi lucu ya, kebayang gak sih mouse ini tuh mouse yang ditunjukkan untuk gaming, tapi di pikiran kita pas lihat-lihat fitur ya malah bukan ke arah gaming, malah ke arah hal-hal yang bersifat productivity. Dan untuk sensornya sih nggak usah diragukan lagi, Hero Sensor bisa dibilang the best on market. Kalau lu mau lihat spek teknisnya, gua tampilin ke kalian. Dengan spek kayak gitu sih memang secara sensor dia udah nggak mungkin fail punya. Lu mau flick super cepet sampai tangan lu putus sekalipun ya, mouse ini nggak akan fail untuk ngebaca pergerakan kita. Untuk softwarenya, pas kemarin kita review G Pro Wireless, banyak orang yang komen gitu, "Bang, jangan pakai Logitech Gaming Software dong, pakai G Hub, udah diupdate tuh sama Logitech."
Nggak tahu ya, mungkin ini gue doang kali. Karena saking udah lamanya gue pakai Logitech G Series dan kebiasaan banget pakai Logitech Gaming Software, ya gue tetap lebih nyaman sih sama Logitech Gaming Software. Dan anehnya walaupun udah diupdate sama Logitech ke G Hub, Logitech Gaming Software tetap ada dan bisa kita download gitu. Aneh sih. Tapi karena kemarin gue udah show Logitech Gaming Software, ya di mouse ini kali ini gue pakai G Hub untuk nunjukin fitur-fitur yang bisa lo dapetin di mouse ini. Oke, sekarang kita masuk ke G Hub. Nah, kalian bisa lihat nih ya, tab pertama langsung ke lighting. Lighting di logo G-nya. Nah, lo bisa pilih warna ya, sesuka hati lo. Ini karena ini fix, lo bisa pilih cycle, breathing, dan lain-lain. Kalau misalnya cycle, rate-nya semakin banyak ya, semakin pelan. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini nih. Tuh berubah. Tapi kalau kalian tarik sini, dia kayak, oh ini yang khusus bagian sini, primary. Ya, jadi primary itu untuk lighting di apa tuh namanya DPI gitu lah, kasih tahu kalian profile lah, semacam profile gitu. Jadi kalau logo di sini. Nah, kalau lu kencangin lu lihat logonya kayak orang nggak jelas nih. Gantinya. Ya, gue sih lebih suka pelan. Nah, ini bisa ganti-ganti. Oke, berikutnya tab berikutnya assignment. Nah, pilihannya banyak tapi di sini gue baru sadar kita nggak bisa pakai keyboard ya. Untuk pilih key-nya di sini, misalkan gue mau tombol di sini onboard profile-nya gue ganti jadi L gitu. Sini gue ketik L, nah ini gue tarik L ke sini. Dan ternyata di Logitech juga ada teknologi G-Shift ya, bukan teknologi, fitur G-Shift. Jadi ketika lu nyalain, lu bisa punya profile yang berbeda. Jadi G-Shift itu tombol yang di sini nih. Nah ini G-Shift nih. Nah itu tombol G-Shift. Jadi ketika lo pencet G-Shift-nya, nah dia bisa kasih lu misalkan di sini jadi Alt gitu. Bisa ketika mati dia tetap scroll left gitu. Oke, secara default aja. Action berikutnya juga lo bisa pilih action untuk masuk ke aplikasi gitu. Ada OBS, Discord, makro. Oh makro lo bisa bikin sendiri. New makro, bla bla bla. Sistem juga bisa pilih. Sistemnya bla bla bla, banyak nih. Next, sensitivity ini paling penting sih ya dari semua. Yang dari tadi, fitur-fitur tadi. Oke, di sini juga bisa nyangkutin ke game mana gitu ya, dia udah langsung ngebaca atau nanti bisa dicari di setting ya. Nice juga. Oke, tinggal kalian pilih. 6400 udah gak masuk akal nih kecepatannya. Oke, jadi yang paling penting ya, gue sih biasa pakai 1600, habis itu reporter itu jangan lupa 1000. Di sini nggak ada acceleration gitu, atau ada ya? Coba gue lihat settingannya. Nggak ada, profile juga bisa ganti di sini. Oke, itu aja untuk software Logitech G502 pakai G Hub. Iya, seperti gue bisa bilang tadi, mouse ini sekarang bisa kalian beli di 800 ribuan dan lu bisa dapetin kualitas high end dari Logitech. Feel premium yang paling kerasa sih pas klik button-button ini ya. Antara makro, klik kiri, klik kanan, semua klik tombolan makro lah. Ya memang jadi pembeda banget dibanding kualitas mouse-mouse budget yang dari kemarin kita review kayak Daxa, Fantech dan kawan-kawan. Di sini feel-nya padat banget, memang padat. Solid. Logitech juga sekalian kirimin ke kita Logitech G640 ini. Mousepad dari Logitech yang bahannya premium banget. Dari dusnya lu bisa tahu lah ini harganya premium banget, 450.000. Cuma sebelnya nggak dijahit dong pinggiran-pinggirannya di harga segini. Kalian bisa lihat ya, udah mulai kayak bergerigi itu di ujung-ujungnya. Gue jujur kaget sih pertama kali lihat harga mousepad ini, karena mousepad keseharian gue pakai HyperX di 250.000 udah solid banget kualitasnya. Walaupun pas gue bandingin secara langsung, HyperX itu gampang banget ya digeser-geser. Sedangkan di Logitech kayak keset banget digeser-geser, jadi agak susah. Jadi dia pakem banget di meja. Ya, bahan karetnya sepertinya beda sih. Thank you banget buat Logitech yang udah kirimin 2 produk solid ini untuk kita review. Mungkin kalau gue pikirin nih, G502 ini cocok buat kalian yang mau kerja sehari-hari karena gripnya tuh nyaman banget dan ada scroll wheel unlimited tadi yang cukup membantu, dan mau sekalian ngegame lah sekali-sekali karena sensornya udah level teratas Logitech juga. Tapi kalau jiwa kalian full kompetitif sih, gue rasa kalian lebih bagus pilihnya G Pro Wireless yang sekarang udah 1,6 juta harganya, udah turun juga. Dan pas gue searching itu, gue juga nemuin G502 ini ada wireless ya, tapi harganya ya ampun 2,2 juta. Buat gue sih gak worth it ya. Di harga setinggi itu, di hati gue tetap ada G Pro X Super Lite-nya yang ringan banget. Memang tombolnya cuma ada 2. Karena buat main game FPS itu lebih recommended jauh. Jangan lupa, 2 produk ini di giveaway. Jadi kalian punya kesempatan untuk dapetin salah satu dari produk ini gratis.
nanti di videonya. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tau, Cang.